horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, bukan hanya tanah yang bergetar, bukan hanya langit yang menghitam oleh abu, tetapi sesuatu yang telah lama tertidur di perut Gunung Kelut bangkit dan menampakkan wujudnya. Saksi mata melihat awan panas membentuk kepala banteng raksasa, dikenal oleh orang-orang tua sebagai lembu suro, penjaga kelut yang hanya muncul ketika batas manusia telah dilampaui. Hewan ternak mengamuk, suara gemuruh terdengar seperti napas makhluk hidup, dan sebelum letusan dahsyat Gunung Kelut tahun 2014 mengguncang Jawa, ada tatapan dari puncak gunung yang seolah sedang menghitung nyawa. Apa yang sebenarnya dilihat warga malam itu? Apakah penampakan tersebut hanya ilusi ketakutan? Atau memang pertanda bahwa Kelut tidak sekadar meletus, tetapi melepaskan sesuatu? Dan mengapa setelah letusan besar itu, beberapa orang mengaku masih mendengar suara geraman dari dalam tanah, jauh setelah gunung dinyatakan aman? Mari kita lanjut ke ceritanya. Namaku Sutrisno. Sejak kecil aku tinggal di lereng Kelut, tepatnya di sebuah dusun kecil yang jaraknya tak sampai 5 km dari kawah. Hidup kami sederhana, bertani, beternak, dan menerima gunung sebagai bagian dari napas sehari-hari. Kami diajari orang tua bahwa Kelut bukan sekadar gunung api, tapi makhluk tua yang punya kehendak. Beberapa hari sebelum letusan besar tahun 2014, suasana mulai berubah. Bukan hanya tanah yang sering bergetar halus, tapi juga udara yang terasa berat. Seperti dada ini susah bernapas. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasanya ribut, memilih diam dan bersembunyi. Pada malam keempat sebelum kejadian, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Aku keluar rumah, berniat menenangkan diri. Saat itulah aku melihat sesuatu yang sampai sekarang masih membuat tanganku gemetar jika mengingatnya. Dari arah puncak Kelut, awan tebal perlahan naik, bukan seperti asap biasa. Gerakannya lambat, berputar, seolah sedang dibentuk oleh tangan tak kasat mata. Bulan tertutup awan, tapi puncak gunung justru terlihat jelas karena cahaya kemerahan dari dalam kawah. Awannya semakin tebal, lalu membentuk sesuatu. Aku mengucek mata, kupikir aku salah lihat, tapi bentuk itu semakin jelas. Kepala banteng, tanduknya besar, melengkung ke atas. Matanya seperti cekungan hitam yang menatap lurus ke arah kampung kami. Mulutnya terbuka, seolah sedang menggeram tanpa suara. Awan itu tidak bergerak liar, tapi diam menatap, membuat bulu kuduku berdiri semua. Aku langsung teringat cerita kakekku dulu, tentang lembu suro, penjaga Kelut. Makhluk yang konon akan menampakkan diri jika manusia sudah terlalu melampaui batas. Jika hutan digunduli, tanah dipaksa, dan gunung tak lagi dihormati. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di tanah. Saat itu aku merasa bukan sedang melihat fenomena alam, tapi sedang diperingatkan. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam gunung. Bukan dentuman, melainkan seperti hembusan napas besar, panjang, dan berat. Tanah di bawahku bergetar pelan, seperti jantung raksasa yang sedang terbangun. Aku berlari masuk rumah, membangunkan istriku. "Bu, Kelut wis tangi," kataku dengan suara bergetar. Ia tidak bertanya panjang, wajahnya pucat ketika ikut keluar dan melihat ke arah gunung. Kami hanya bisa diam, tidak ada kata yang pantas keluar saat itu.
Subuhnya, beberapa tetua kampung mulai berkumpul. Anehnya, tanpa ada yang saling bercerita, beberapa orang mengaku melihat hal yang sama. Ada yang bilang melihat kepala banteng. Ada yang melihat bayangan makhluk besar berdiri di puncak gunung. Sejak hari itu, setiap malam aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, banteng itu turun perlahan, membawa abu dan api, sambil mengaum tanpa suara. Setiap kali aku terbangun, dadaku basah oleh keringat, dan dari kejauhan terdengar kelut menggeram pelan. Kami belum tahu bahwa itu baru permulaan. Bahwa tanda itu bukan sekadar peringatan, melainkan janji. Dan janji Gunung Kelut selalu ditepati. Aku kira malam dengan awan berbentuk kepala banteng itu sudah cukup, membuat siapapun ingin pergi sejauh mungkin dari Kelut. Tapi anehnya, justru sejak malam itu, banyak warga merasa seperti ditahan oleh sesuatu. Bukan karena tidak takut, melainkan karena rasa takutnya terlalu dalam, sampai membuat kaki ini enggan melangkah. Hari kedua setelah penampakan itu, kampung kami mulai menunjukkan keanehan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik, aku mendengar suara gaduh dari kandang belakang rumah. Kambing-kambingku mengembik keras, saling bertabrakan seperti ingin kabur. Matanya melotot, liurnya menetes, dan badannya gemetar. Ketika aku mendekat, salah satu kambing tiba-tiba roboh. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar menghadap ke arah gunung. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi dari hidungnya keluar cairan kehitaman bercampur bau belerang yang menusuk. Bau itu bukan bau biasa. Seperti tanah basah bercampur logam panas. Bau yang membuat kepala pening dan dada terasa ditekan. Sejak pagi itu, bau tersebut menyelimuti kampung, datang dan pergi tergantung arah angin, seolah gunung sedang menghembuskan napasnya sendiri. Menjelang siang, burung-burung yang biasa bertengger di pohon pisang dan kelapa menghilang. Langit terasa aneh, bukan mendung, tapi kusam. Matahari terlihat pucat seperti diselimuti selaput tipis. Bayangan rumah tidak jatuh sempurna ke tanah, seakan cahaya takut menyentuh bumi. Sore harinya, aku dan beberapa warga berkumpul di pos ronda. Tidak ada yang bicara keras, suara kami seperti teredam oleh udara. Seorang sesepuh kampung, Mbah Karto, akhirnya membuka suara. Ia bilang sejak muda menjaga ladang di lereng Kelut, baru kali ini ia merasakan getaran batin sekuat ini. Ia menatap ke arah gunung dan berkata pelan, "Sing metu dudu mung wetus geni, nanging sing dijogo wis tangi." Yang keluar nanti bukan hanya api dan abu, tapi yang menjaga gunung itu sudah terbangun. Malamnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Sekitar pukul 11, suara seperti kentongan raksasa terdengar dari dalam perut gunung. Bukan satu kali, tapi berulang dengan jeda teratur. Boom, dum, boom. Suara itu membuat jendela rumah bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang sedang mengetuk dari bawah tanah. Anak bungsuku menangis histeris. Ia menunjuk keluar rumah sambil berteriak melihat kerbau hitam berdiri di sawah. Ketika aku keluar, tidak ada apa-apa. Hanya kabut tipis yang bergerak rendah di atas tanah, menggulung seperti asap dingin. Namun di tanah sawah itu, bekas tapak kaki terlihat jelas. Besar, bulat, dalam. Bukan jejak sapi, bukan pula kerbau milik siapapun di kampung kami. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk menghadap Kelut sampai fajar menyingsing. Di kejauhan, puncak gunung sesekali memerah, seperti mata yang berkedip di balik kelopak. Dan setiap kali warna merah itu muncul, dadaku bergetar, seolah ada sesuatu yang memanggil namaku dari dalam bumi. Aku mulai sadar satu hal. Gunung Kelut tidak sedang bersiap meletus.
Ia sedang bangun. Dan ketika sepenuhnya terjaga, tidak ada manusia yang bisa menahannya. Hari ketiga, setelah semua tanda itu muncul, suasana kampung kami seperti menunggu vonis. Pagi datang tanpa kicau burung. Matahari naik pelan, redup. Seolah malu memperlihatkan wajahnya pada Kelut yang semakin gelisah. Tanah mulai sering bergetar, bukan lagi getaran halus seperti sebelumnya, tapi sentakan pendek yang membuat gelas di meja berdering sendiri. Setiap kali getaran itu datang, aku merasakan dingin merayap dari telapak kaki sampai ke tengkuk, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Menjelang siang, kabar buruk datang dari kampung atas. Seorang petani ditemukan pingsan di ladangnya. Katanya, sebelum jatuh tak sadarkan diri, ia berteriak melihat kepala banteng raksasa muncul dari balik asap kawah. Rambutnya memutih setengah hanya dalam satu malam. Matanya kosong, tidak mau menatap siapapun. Bibirnya terus bergetar mengucap satu kata yang sama berulang-ulang. Lembu, lembu. Sore itu, hujan turun tanpa awan. Bukan hujan air, melainkan butiran halus seperti pasir panas. Abu menempel di kulit, membuat gatal dan perih di mata. Anak-anak mulai batuk, dan para ibu menutup wajah dengan kain basah. Setiap helaan napas terasa berat, seperti menghirup debu kuburan. Di tengah hujan abu itu, aku kembali melihat ke arah gunung. Asap kini naik lebih tebal, berwarna keabu-abuan dengan semburat hitam pekat. Tapi yang membuat lututku hampir menyerah adalah bentuknya. Asap itu kembali berputar, perlahan membentuk siluet yang sama seperti malam pertama. Kepala banteng itu muncul lagi, lebih besar, lebih jelas. Tanduknya kini terlihat seperti menyentuh langit. Matanya bukan lagi cekungan gelap, tapi dua titik merah redup yang menyala di balik kabut. Kali ini, kepalanya sedikit menunduk, seperti sedang mengendus kampung kami satu persatu. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah gunung. Pintu rumah terbanting, atap seng bergetar hebat. Dalam hembusan angin itu, aku mendengar suara berat, parau, seperti geraman yang ditahan. Bukan dari langit, bukan dari tanah, tapi dari dalam dadaku sendiri. Aku terjatuh berlutut, napasku tercekat. Dalam kepalaku muncul bayangan kampung ini tenggelam oleh abu, oleh batu panas, oleh kegelapan. Aku melihat orang-orang berlari, berteriak, tapi suaranya hilang ditelan gemuruh. Malamnya, listrik padam total, gelap menyelimuti kampung. Hanya suara napas manusia dan getaran tanah yang menemani. Di tengah kegelapan itu, Mbah Karto datang ke rumahku. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia berbisik, sangat pelan, seolah takut didengar sesuatu. Wiswayahe, Kelut njaluk tumbal, nanging dudu awak, nanging kesadaran manungsa. Sudah waktunya. Kelut meminta tumbal, bukan tubuh, tapi kesadaran manusia. Saat ia pergi, gempa kecil mengguncang keras. Dinding rumah retak. Dari kejauhan terdengar suara ledakan tumpul, seperti batu besar jatuh ke dalam perut bumi. Aku memeluk anak-anakku erat-erat. Di luar, gunung itu mengaum lebih keras dari sebelumnya. Dan di balik kegelapan malam, aku tahu waktu kami hampir habis. Hari keempat datang tanpa pagi yang utuh. Langit gelap sejak subuh, seolah matahari tak berani menampakkan diri. Abu semakin tebal, menutupi daun, atap rumah, dan jalan kampung hingga semuanya berwarna kelabu, seperti foto lama yang kehilangan warna kehidupan. Getaran kini datang lebih sering. Bukan lagi sekadar peringatan, tapi hentakan marah. Dapur rumah retak, piring jatuh pecah sendiri. Setiap kali tanah berguncang, aku mendengar suara rendah seperti erangan panjang dari dalam perut bumi.
membuat jantung berdegup tak karuan. Sekitar pukul 9 pagi, petugas desa datang membawa pengeras suara. Wajah mereka tegang, mata sembab karena kurang tidur. Pengumuman evakuasi dibacakan. Suaranya bergetar tertelan angin berdebu. Kami diminta segera bersiap, membawa barang seperlunya, menuju titik kumpul. Tapi anehnya, beberapa orang tua justru menolak pergi. Mereka duduk di beranda rumah, memandangi kelut dengan mata kosong, seperti menunggu seseorang yang akan datang. Di tengah kekacauan itu, aku melihat kejadian yang membuat kakiku membeku. Seekor sapi milik tetangga tiba-tiba mengamuk, memutus tali, lalu berlari ke arah gunung. Tidak peduli diteriaki atau dilempari apapun, ia terus berlari sambil melenguh keras. Tak lama kemudian, suara lenguhan itu hilang, digantikan oleh gemuruh dari arah kawah. Siang menjelang, angin berhenti total. Udara menjadi panas dan pengap. Sunyi yang aneh menyelimuti kampung. Tidak ada suara burung, tidak ada suara manusia. Hanya detak jantungku sendiri yang terdengar jelas di telinga. Dalam kesunyian itu, asap dari kawah tiba-tiba naik lurus ke atas, membentuk satu pilar raksasa. Lalu perlahan, pilar itu melebar. Di hadapan kami, awan hitam kembali berubah bentuk. Kali ini bukan hanya kepala banteng. Tubuhnya seakan terbentuk samar di balik kabut besar tegap seperti berdiri di puncak gunung. Lembu Surut tidak lagi menatap dari kejauhan. Ia seperti berdiri penuh, menancapkan keberadaannya di dunia manusia. Banyak warga jatuh terdudu. Ada yang menangis, ada yang berdoa keras-keras. Ada pula yang hanya menatap kosong tanpa suara. Aku merasakan tekanan berat di kepala, seperti ada tangan besar menekan dari atas. Dadaku sesak, pandanganku berkunang-kunang. Di tengah itu semua, terdengar suara retakan panjang dari arah gunung. Bukan suara ledakan, melainkan suara patah, seperti tulang raksasa yang diremukan. Tanah bergetar hebat. Aku terjatuh dan merangkak memeluk tanah, merasakan panas merambat dari bawah. Mbah Karto berteriak, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh. Aja didelok maneh, iki dudu kanggo meripat manungsa. Jangan dilihat lagi, ini bukan untuk mata manusia. Tapi sudah terlambat bagiku. Aku sempat menatap kembali ke arah kelut, dan di saat itulah aku melihat mulut Lembu Surut terbuka lebar. Tidak ada api keluar, tidak ada suara, hanya kegelapan pekat, dalam, seperti lubang tanpa dasar. Saat itu aku paham, letusan bukanlah awal. Letusan adalah akibat. Dan apapun yang sedang bangkit di dalam kelut, sebentar lagi akan dilepaskan. Malam itu, kami tidak lagi menghitung hari. Waktu terasa pecah, terpotong-potong oleh gemuruh dan ketakutan. Evakuasi dipercepat. Truk-truk datang silih berganti. Lampunya temaram menembus hujan abu yang kini turun lebih kasar, seperti jarum halus menusuk kulit. Aku membawa keluargaku menuju titik kumpul. Di sepanjang jalan, kulihat rumah-rumah ditinggalkan dalam keadaan pintu terbuka. Panci masih di atas tungku. Pakaian masih tergantung, seolah pemiliknya pergi bukan untuk kembali, melainkan untuk menyelamatkan napas terakhir. Saat kami menunggu giliran naik truk, tanah berguncang keras, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa orang jatuh, anak-anak menjerit. Dari arah gunung terdengar suara menggelegar yang membuat telinga berdengung, seperti ribuan batu saling dihantam di ruang tertutup. Tiba-tiba, angin panas menerpa. Bukan angin biasa, ini seperti hembusan napas makhluk raksasa. Abu berputar liar, membuat jarak pandang tinggal sejengkal. Di tengah pusaran itu, aku melihat bayangan besar melintas cepat di balik kabut. Bukan awan, bukan asap,
Geraknya terlalu mantap, terlalu hidup. Seorang relawan berteriak agar kami menunduk. Tapi saat aku menunduk, tanah di bawah telapak tanganku terasa berdenyut, seirama dengan dentuman dari perut kelut. Denyut itu menjalar ke tulang, ke gigi, membuat rahangku bergetar tak terkendali. Di kejauhan, puncak gunung memerah terang. Bukan cahaya api yang menyembur, melainkan pijar dari dalam, seperti bara yang ditekan paksa agar tidak keluar. Asap hitam menumpuk di atasnya, membentuk pusaran besar yang berputar pelan. Dan di pusaran itu, sekali lagi, aku melihatnya. Lembu Suro. Kali ini tidak utuh, hanya kepalanya yang muncul. Tetapi ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Matanya menyala terang, bukan merah redup lagi, melainkan jingga panas seperti logam dibakar. Tatapannya menyapu arah kami, dan saat itu aku merasakan sesuatu yang membuat lututku lemas. Perasaan ditimbang, dinilai, seolah kami semua sedang dihitung satu persatu. Beberapa orang menjerit histeris, ada yang pingsan, ada yang berlutut memohon ampun. Aku memeluk anak-anakku erat-erat, menutup kepala mereka, berharap apapun yang sedang menatap tidak melihat mereka. Lalu suara itu datang, bukan ledakan, bukan gemuruh, melainkan suara rendah, dalam, panjang. Seperti geraman puas setelah penantian lama. Tanah berguncang hebat, lampu truk mati, dan kegelapan menelan segalanya. Dalam gelap itu, aku mendengar Mbah Karto berdoa lirih. Suaranya pecah oleh tangis. Ia menyebut nama kelut, seperti menyebut nama makhluk hidup yang telah lama dikenal, namun kini berubah menjadi asing dan menakutkan. Saat listrik kembali menyala sesaat, kulihat puncak gunung mengembang. Retakan cahaya menjalar seperti urat api. Aku tahu, dengan keyakinan yang dingin dan pahit, ini bukan lagi peringatan. Ini adalah tarikan napas terakhir sebelum teriakan besar dilepaskan. Dan ketika kelut berteriak nanti, tidak ada doa yang bisa menghentikannya. Kami belum sempat bergerak ketika bumi seperti dibanting dari bawah. Ledakan pertama terdengar, pendek namun memekakan, membuat udara bergetar hebat. Puncak kelut memancarkan cahaya menyilaukan, lalu gelap kembali, seolah mata raksasa itu berkedip sebelum terbuka sepenuhnya. Hujan batu kecil mulai turun, memantul di atap truk dan jalanan. Suaranya berisik, tak beraturan, membuat anak-anakku menjerit ketakutan. Abu kini berubah panas, menempel di kulit seperti bara mati. Napas terasa terbakar setiap kali menarik udara. Di sela kekacauan itu, aku menoleh sekali lagi ke arah gunung. Asap dan api bercampur, berputar liar. Bentuk kepala banteng itu mulai pecah, seakan ditelan letusan yang tak bisa lagi ditahan. Namun sebelum benar-benar menghilang, aku melihatnya menunduk pelan, seperti mengangguk. Seolah tugasnya telah selesai. Truk akhirnya bergerak. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu depan yang menembus debu dan abu. Di belakang kami, kelut mengaum panjang. Suara itu bukan lagi peringatan, melainkan kemarahan yang dilepaskan sepenuhnya. Aku tahu, kampung kami mungkin tidak akan pernah sama. Dan apapun yang bangkit malam itu, telah kembali menyatu dengan amarah gunung. Perjalanan menjauh dari kelut terasa seperti lari dari mimpi buruk yang tidak mau berakhir. Abu semakin tebal, membuat truk berjalan lambat. Di kanan kiri jalan, pohon-pohon tumbang, daunnya hangus, berdiri seperti bayangan hitam tanpa nyawa. Sesekali terdengar ledakan susulan dari belakang. Langit memerah, lalu gelap lagi, berkedip tak menentu. Setiap kilatan cahaya membuat wajah-wajah di dalam truk terlihat pucat dan kosong, seperti topeng ketakutan. Di tengah perjalanan, truk mendadak berhenti. Sopir berteriak bahwa jalan tertutup material vulkanik. Kami turun kebingungan.
Saat itulah tanah kembali bergetar, lebih halus tapi panjang, seperti gunung sedang menarik napas dalam-dalam. Aku menoleh ke belakang. Di kejauhan, di balik hujan abu, aku melihat bayangan itu untuk terakhir kalinya. Tidak lagi jelas bentuknya, hanya siluet besar yang perlahan larut bersama asap dan api. Entah itu benar-benar lembu suro, atau ketakutan kami yang menjelma rupa. Yang jelas, malam itu Kelut telah mengambil sesuatu dari kami. Rasa aman, dan keyakinan bahwa manusia selalu berkuasa. Kami akhirnya mencapai tempat pengungsian menjelang pagi. Gedung itu penuh sesak, bau abu bercampur keringat dan ketakutan. Orang-orang duduk terdiam, sebagian menangis tanpa suara, sebagian lagi menatap kosong ke arah luar, seakan masih melihat gunung itu di hadapan mereka. Dari kejauhan, dentuman Kelut masih terdengar, lebih dalam, lebih jauh, namun tetap terasa di dada. Setiap kali suara itu datang, lantai gedung bergetar halus, mengingatkan bahwa amarah gunung belum sepenuhnya reda. Seorang relawan membagikan masker dan selimut. Tangannya gemetar. Di sudut ruangan, seorang anak kecil tiba-tiba berteriak menunjuk jendela. Katanya melihat tanduk besar di balik kabut pagi. Saat kami menoleh, tak ada apa-apa, hanya langit kelabu yang perlahan terang. Aku memejamkan mata. Dalam benakku terbayang kepala banteng itu, kini samar, seperti mimpi yang memudar. Namun rasa ditegaskan satu hal yang tidak bisa kuhapus. Apa yang kami lihat di Kelut bukan sekadar ilusi malam, melainkan tanda bahwa alam bisa menunjukkan wujudnya dengan cara yang tak sanggup ditolak akal manusia. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa hitungan pasti. Pagi dan malam terasa sama di pengungsian. Kabar datang silih berganti tentang kampung yang tertimbun abu, ladang yang rusak, dan rumah-rumah yang tak lagi bisa ditempati. Suatu sore, aku kembali memandang ke arah Kelut dari kejauhan. Asap masih mengepul, lebih tipis, lebih tenang. Gunung itu tampak diam, seperti makhluk yang baru saja meluapkan amarah lalu kembali tertidur. Namun di dalam dadaku, ketenangan itu terasa palsu. Setiap kali angin membawa bau belerang, ingatanku kembali pada tatapan itu. Tatapan yang seolah mengenali kami satu persatu. Seorang tetua pengungsian berkata pelan bahwa Kelut sudah selesai berbicara. Tapi bagiku, gunung tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya menunggu. Dan penantian alam selalu lebih panjang daripada umur manusia. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke kampung. Rumahku masih berdiri, tapi bukan lagi rumah yang kutinggalkan. Abu mengeras di atap, dinding retak, dan halaman berubah seperti tanah asing yang dingin dan mati. Aku berdiri lama menghadap Kelut. Puncaknya kini tenang, tertutup kabut tipis, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada lagi bentuk banteng, tidak ada asap aneh. Hanya gunung yang diam, angkuh, dan tua. Namun aku tahu, yang kulihat sebelum letusan itu nyata bagiku. Entah orang percaya atau tidak, Kelut telah memperlihatkan wajahnya. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu. Sejak hari itu, setiap kali tanah bergetar sedikit saja, aku selalu teringat kepala banteng di awan malam itu. Dan aku paham satu hal yang tak akan pernah kulupakan. Gunung tidak pernah murka tanpa sebab, dan alam selalu memberi tanda. Hanya manusia yang sering memilih untuk tidak mendengarkan.